Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Stella Hermayana, saya dari Prodi PIAUD Unit 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi tentang kesetaraan gender. Jadi sebelum saya membahas tentang hasil observasi saya, di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Latar belakang hasil observasi saya yang pertama sekali ialah observasi kesetaraan gender di tugas mata kuliah ini. Dan yang kedua, saya melakukan observasi kesetaraan gender ini untuk memberi paham kepada anak-anak, umumnya kepada anak usia dini, dan khususnya untuk saya sendiri, dan nanti akan saya kupas dalam PowerPoint. Tujuan observasi saya membuat tema kesetaraan gender tidak lain adalah sebagai tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengajar. Selain itu, tujuan observasi ini juga untuk lebih menambah wawasan kepada anak-anak terkait masalah kesetaraan gender. Adapun manfaat observasi kesetaraan gender ini ialah memberikan wawasan dan pemahaman khususnya untuk keluarga saya dan umumnya untuk masyarakat. Profil subjek observasi. Adapun lokasi dan waktu observasi yang saya lakukan itu di tempat di salah satu rumah yang beralamat di Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pada jam 14.30 sampai jam 17. Subjek observasi atau identitas diri. Jadi ada salah satu anak yang saya observasi yang bernama Enrico Priyatama, umurnya itu 6 tahun dan beralamat Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda. Variabel observasi, hasil observasi yang saya buat ialah seorang anak laki-laki berumur 6 tahun. Teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan yang saat saya gunakan pada saat observasi adalah teknik pengamatan dan teknik wawancara. Pada gambar 1 itu menjelaskan anak sedang menyapu. Jadi saya melakukan sebuah observasi di salah satu rumah di desa saya, yaitu Sungai Liput Kejuruan Muda. Di situ ada salah satu anak laki-laki yang berumur 6 tahun, namanya Riko. Pada saat itu saya melihat bagaimana kegiatan sehari-hari dia di rumah. Pada hari itu saya melihat Riko itu sedang menyapu rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi ibunya itu mengatakan Riko sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu karena ia sering melihat ibunya menyapu, makanya dia itu sering mengerjakan pekerjaan itu. Gambar yang kedua adalah Riko itu sedang menyiram tanaman. Pada saat itu juga sekitar pukul 4:30 Riko itu membersihkan rumah. Setelah membersihkan rumah dengan menyapu, Riko menggantikan pekerjaan ibunya, yaitu menyiram tanaman di pekarangan rumahnya. Riko sangat suka dalam kegiatan menyiram ini karena selain dia juga bisa membantu ibunya, dia juga bisa sambil bermain air. Kata ibunya seperti itu. Riko sudah terbiasa melakukan hal yang biasa dilakukan oleh perempuan. Menurut Riko, membantu ibunya itu merupakan hal yang menyenangkan baginya. Hasil wawancara bersama orang tua. Jadi pada saat saya sedang wawancara, saya sedang melakukan observasi, saya ada mewawancarai Ibu Riko yang pertanyaan yang saya ajukan kepada ibunya, apakah Enrico Priyatama itu sering melihat ibu menyapu dan menyiram tanaman setiap harinya, dan sang ibu menjawab, ya, dia sering melihat saya ketika saya sedang menyapu dan menyiram tanaman di sore hari. Ibunya menjawab seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apakah Enrico Priyatama setiap harinya terbiasa membantu ibu dan dalam menyapu dan menyiram tanaman? Sang ibu menjawab, ia terbiasa dalam melakukan kegiatan itu karena ia sudah tahu cara-cara melakukan itu, dan hal tersebut juga tidak memberatkan baginya untuk melakukan hal itu. Dan pertanyaan yang terakhir,
apakah ibu setiap harinya itu menyuruh Riko Priyatama dalam melakukan kegiatan tersebut? Sang ibu menjawab, ibu tidak pernah menyuruh Riko untuk melakukan kegiatan itu. Menyuruh Riko untuk melakukan kegiatan itu karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Makanya Riko terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan ialah peran orang tua itu sangat berpengaruh di dalam pengaturan pola hidup anak. Dengan demikian, maka kesetaraan gender dalam keluarga tersebut juga setara, tidak membedakan mana tugas yang harus dilakukan oleh laki-laki dan dilakukan oleh perempuan. Terbentuknya sebuah kesetaraan gender dalam keluarga ditandai dengan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan anak perempuan. Saran dari saya, semoga orang tua lebih peduli tentang kesetaraan gender, dan orang tua juga perlu meningkatkan pengetahuan wawasan terhadap perkembangan zaman. Hanya itu saja hasil observasi yang saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.